Baik, jadi yang pertama ini saya singgung sedikit gitu ya. Ini Rowling gitu ya, gitu. Rowling. Rowling ini awal pertama kali yang mengusulkan ini flow after flow gitu ya gitu. Eh, jadi kalau di yang bahasa ininya biasanya disebut sama back pressure test gitu ya gitu. Jadi atau biasanya disebut juga dengan 4 point test gitu ya. Nah ini tes ini itu dilakukan dengan eh, melihat beberapa laju alir, tes dilakukan pada laju alir pada kondisi yang stabilize gitu ya dengan menghitung bottom hole flowing pressure-nya. Nah ini di sini gitu ya dilihat bahwa ada kalau kita lihat di sini gitu ya ada apa? Ada limitasinya. Gitu. Limitasinya apa? Limitasinya adalah ketika dia pada permeabilitas yang kecil gitu ya. Jadi pada permeabilitas kecil gitu ya. Itu untuk mencapai stabilis seperti yang saya singgung tadi gitu ya, membutuhkan waktu yang cukup apa? Cukup lama untuk stabilize gitu ya. Jadi bukanya itu dia akan sangat lama sekali seperti itu. Oke. Nah, ini tapi yang pertama itu Rowling gitu ya. Lah, kemudian gitu ya. Selain Rowling, dia juga ada sebenarnya Herbert gitu ya gitu. Jadi yang mengevaluasi flow after flow itu sebenarnya juga Herbert. Tapi Herbert ini dia menderive gitu ya persamaannya itu dari persamaan radial diffusivity yang melihat adanya faktor non-Darcy flow effect. Gitu ya. Jadi non-Darcy flow effect itu apa? Ada yang turbulensi dan sebagainya. Gitu. Darcy flow effect itu kan yang aliran gas ideal gitu ya. Gitu. Kalau yang non-Darcy berarti yang tidak ideal. Nah itu Herbert ini melihat lagi metode ini gitu ya. Kemudian beliau mempropose juga gitu ya, metode yang hampir sama gitu ya, tapi dengan melihat faktor non-Darcy flow effect tadi gitu. Nanti kita lihat perbandingannya seperti apa gitu ya. Oke, kita lihat satu dulu, yaitu yang berikutnya adalah kita mau bahas yang Rowling nih gitu ya. Jadi Rowling ini beliau menderive persamaannya dari 500 sumur yang ada di Amerika. Jadi beliau melihat gitu ya persamaannya dengan mengevaluasi 500 data sumur. Gitu. Nah, beliau melihat mengevaluasi memplot nih antara laju alir gitu ya, antara laju alir dengan pressure square istilahnya gitu ya gitu. Jadi nanti ada dua mazhab sebenarnya. Jadi ada yang pressure square itu reservoir kuadrat dan PWF kuadrat gitu ya gitu. Nanti ada yang namanya pseudo pressure gitu ya. Karena ada yang menstate bahwa ini harus kalau gas gitu ya, kalau gas ini harus ada faktor gas itu berpengaruh terhadap pressure. Jadi harus dievaluasi menggunakan pseudo pressure nih gitu. Karena memasukkan faktor fluid property-nya gitu ya gitu. Ya, dua-duanya nanti kita bahas gitu ya, ada kelebihan ada kekurangan masing-masing gitu ya. Tapi yang pertama yang saya bahas ini awalnya karena beliau melihat ini gitu ya. Beliau melihat adanya pressure square. Tapi sebenarnya pressure square ini juga masih oke jika tekanannya masih di bawah reservoirnya di bawah 2000-an PSI. Jadi ada nut sebenarnya. Jadi kalau di atas itu sebenarnya sebaiknya pakai pseudo pressure. Tapi pseudo pressure yang jadi masalah apa? Harus tahu fluid property-nya BG versus pressure dan sebagainya. Nah ini kalau untuk sumur-sumur baru nggak praktikal nih gitu ya gitu. Karena apa? Fluid property-nya belum diambil nih gitu. Jadi biasanya oke lah pakai pressure square dulu gitu loh. Nanti kalau misalnya sudah ada fluid property-nya, ada tes kandungannya gitu ya dari gasnya. Nah itu BG versus pressure dan sebagainya baru nanti dikalkulat menggunakan itu. Ya gitu. Nah ini dikonstruk gitu ya. Beliau melihat
pada plot log gitu ya, pressure square versus Q. Dan ternyata mendapatkan yang namanya konstantanya ada C, ada N gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, dari sini gitu ya, karena tadi saya sudah singgung bahwa ini kebanyakan gitu ya, karena ada mazhab yang bilang kalau gas itu seharusnya ada dengan pseudo pressure. Ini di state bahwa ini hanya cocok untuk low pressure. Low pressure-nya berapa gitu ya? Yang saya baca batasan-batasannya ada sekitar kalau pressure reservoirnya di bawah 2000 gitu ya gitu. Infonya seperti itu gitu ya gitu. Nah, kemudian untuk yang lainnya itu juga persamaannya seperti ini gitu ya. Jadi yang kalau tadi sebelumnya ini pressure yang menggunakan pressure square itu adalah yang ini gitu ya. Ini pressure square gitu ya. Untuk yang pseudo pressure itu yang ini gitu. Nah, ini pseudo pressure gitu. Ini ada pressure pseudo, ini juga ada pressure pseudo gitu. Jadi dikaitkan sama pseudo pressure-nya. Kalau tadi pressure square. Nah, untuk menghitung kemampuan maksimalnya itu ini yang kiri ini gitu ya. Ini ada yang pressure square gitu ya. Dan sedangkan ini adalah pseudo pressure. Oke, gitu. Yes, ya. Jadi dia memasukkan faktor pressure square ini. Istilahnya mengkalibrasi lah gitu dengan menggunakan PVT-nya gitu. Oke, cukup jelas ya. Oke, kita lanjut gitu ya. Nah, metodenya seperti apa sih gitu. Nah, ini kan metodenya seperti apa. Jadi metodenya kalau kita lihat gitu ya. Ini gitu ya. Ini sebenarnya yang diplot gitu ya. Yang diplot adalah pressure square gitu ya. Versus apa? Ini kan pressure square versus Q gitu ya gitu. Q. Ini ingat yang sebelah kiri ini pada skala log gitu ya, pada skala log. Nah, persamaannya seperti ini. Lah N gitu ya. N itu adalah seperslope dari kurva ini gitu. Nanti akan saya jelaskan detail ya, seperslope dari kurva ini. Nanti berbeda dengan yang tadi satunya ya. Itu slope. Jadi hati-hati, walaupun dia ngitungnya ini tapi ada yang seperslope, ada yang slope ya gitu. Herbert, oh ya, Herbert itu dia slope gitu ya. Nanti coba dilihat, kita lihat bersama lah gitu. Nah, sedangkan C itu adalah ketika ini mendapat apa dari slope-nya ini, seperslope-nya tadi gitu ya, seperslope-nya gitu. Itu sedangkan C-nya itu adalah ketika titik ini diteruskan, dia akan mendapat perpotongannya ini. Gitu. Itu C-nya. Gitu. Ya. Jadi kalau saya punya persamaan yang ini tadi, gitu ya, persamaan yang ini tadi, saya bisa langsung hitung nih, gitu. Nah, ini C-nya diasumsikan 1. Kalau misalnya persamaan yang ini, gitu ya, tadi balikan yang awal ini, gitu ya, saya dapat key test-nya, gitu ya, kemudian saya dapat ini dan N-nya dapat, C-nya kan bisa saya hitung dengan persamaan ini. Ya, jadi karena C dan N ini dengan data tes yang stabilize, ini harusnya harganya tetap pada kondisi tes berapapun. Gitu. Akan berbeda jika nanti apa? Jika nanti datanya nggak stabilize. Nah, nanti kita lihat C sama N-nya seperti apa. Oke, ini seperti ini gitu ya. Jadi ini. Nah ini supaya mudah saya berikan contoh lah gitu ya. Contoh satu. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya jadi misalnya ada 4 data test gitu ya. 4 data test. P reservoirnya ini gitu ya. Kondisinya ini. Nah, ini kebetulan sudah diberikan pseudo critical pressure dan pseudo critical temperature gitu ya. Ini sebenarnya nanti ada persamaannya. Kalian juga bisa lihat di masalah gas gitu ya. Jadi di tes gas nanti ada gitu.
seharusnya di tag crash juga disinggung gitu. Jadi ini ada hitungannya kenapa dapatnya ini, karena ini berkaitan sama BG-nya berapa dan sebagainya pada kondisi tertentu. Kalian bisa lihat lah nanti di ini, saya tidak bahas detail di situ. Nah ini data tesnya seperti ini gitu ya. Kemudian data tes ini saya hitung dulu nih gitu untuk saya plot. Yang pertama saya butuh melihat ini pressure square-nya dulu. Pressure square-nya seperti apa? Ya sama saja. P reservoir kuadrat kurangi, ini kan P reservoir ya, P reservoir kuadrat kurangi PWF kuadrat. Untuk yang ini kurangin yang ini kurangin yang ini. Akan dapat seperti ini. Oke, kemudian setelah dapat seperti itu, Q dan delta P kuadrat ini diplot. Jadi Q-nya di sini, ini delta P-nya di sini. Pressure square-nya gitu ya gitu. Ingat ini di-log-kan gitu ya gitu. Di-log-kan. Nah, akan dapat persamaan seperti apa? Tren seperti ini. Ya gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu nih super slope-nya ini berapa? N-nya berapa? Slope-nya berapa? Slope-nya berapa? Ini super slope-nya berapa? Jadi N-nya kita dapat dari sini. Oke? Dapat ya? Nah, dapat. Kemudian apa? Kemudian kita bisa hitung kita N-nya dapat dari sini dengan Q-gas yang ada gitu ya. Kita bisa hitung C-nya. Hitung C-nya gimana? Ya Q-gasnya T salah satu diambil gitu ya. Terus delta P-nya pressure square-nya kita bisa ambil salah satu gitu ya. Kemudian apa? Kemudian kita bisa masukkan N-nya di sini. Kita akan dapat C-nya. Jelas? Ya. Jadi ini sebenarnya simpel ya. Ini yang pertama adalah kita hitung, kan kita kalau menghitung ini kan berarti kita butuh N sama C kan, persamaan yang tadi. Ini sebenarnya kan C di sini, ini N. Ya, ini yang sudah final nih gitu. Nah, kita hitung N-nya dari mana? Dari sini kan gitu. Oke, dapat ya? Setelah itu kita hitung C-nya nih gitu ya. Kita hitung C-nya dari mana? Ya ambil aja salah satu data. Kalau di sini kita lihat dia 216. Dia ambil data yang nomor 3. Ya. Jadi ini pressure square-nya ngambil dari sini. Kemudian apa Q-gasnya ya jelas Q-gasnya karena dia ngambil yang 3 ya Q-gasnya ambil dari sini. Ini yang data yang diambil ini. N-nya ngambil dari yang sana kan gitu. Dari hasil ini. Akan dapat C-nya. Berarti lengkap nih, sudah dapat C, sudah dapat N kan gitu. Tinggal dia apa? Tinggal dibentuk IPR-nya pada C dan N yang sudah kita dapat. Oke ya? Dapat ya? Jelas ya? Kemudian yang kedua, gimana kalau menggunakan ini tadi, kan ada pseudo pressure. Nah ini dihitung nih gitu. Ini ada kondisi pressure square gitu ya. Tapi kalau yang ini tadi ingat, pseudo pressure tadi apa? Ini. Ya. Kemudian ini. Jadi dikalikan dulu sama pseudo pressure, kemudian dihitung delta P pseudo pressure. Diplot juga dengan yang itu tadi, sama plotnya, tipikalnya. Tapi yang diplot dia yang sudah pseudo pressure tadi. Kalau tadi yang kita uploadkan yang ini ya, tadi yang kita uploadkan yang ini. Nah, yang plotnya berikutnya yang ini. Jadi yang di sini, yang diplot adalah yang pseudo pressure. Kalau misalnya menggunakan pseudo pressure. Nah, sama langkahnya. N-nya kita dapat dari slope gitu ya. C-nya kita hitung dengan data tes yang akan dapat C kan gitu. Nah, dapatnya C-nya seperti ini. Nah, ketika dihitung sama saja ya, dihitung, kita hitung Qmax-nya berapa gitu ya. Akan dapat hasil seperti ini. Nah, ini perbedaannya nih gitu ya gitu. Jadi AOF ini gitu ya, ini bisa saja AOF ini kita hitung pada kondisi 14,7. Jadi P reservoir PWF-nya kita downkan sampai 14,7, kemudian kita hitung. Jadi kalau yang di sini PWF di sini gitu ya, yang terakhir ini PWF-nya itu kita masukkan 14,7 akan kedapat AOF.
Harusnya seperti itu. Ada perbedaan Mas, cukup lumayan. Iya, ada perbedaan dan cukup lumayan. Gitu. Oke? Ya. Jadi memang di note bahwa yang pressure square itu buat yang low reservoir pressure, sekitar 2000 ke bawah. Gitu. Tetapi bagaimana? Karena yang jadi masalah itu pseudo pressure gitu ya. Dan pseudo temperatur itu dia harus ada data PVT-nya nih. Jadi kalau misalnya nggak ada, ya sudah mau nggak mau kan pakai saja pressure square. Seperti itu ya. Ini cukup jelas? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada yang mau didiskusikan? Itu dari mana ya, Mas? Gimana? Kalau di Ya, Yogi ya, gimana? Mas, ditanya Mas. Ya. Studio pressure itu dari mana, Mas? Pseudo pressure. Maaf nggak jelas ya. Pseudo pressure ya maksudnya ya. Pseudo pressure itu ada hubungannya dengan kompresibilitas gasnya. Iya. Jadi perhitungannya harus ada PVT-nya dan sebagainya gitu. Nah, nanti kalian bisa baca lebih detail di, kalau saya jelaskan ke sini, ini saya ambil sebenarnya gitu ya. Saya ambil yang hal-hal yang penting saja. Nanti coba kalian baca tentang kalau di Tekres harusnya di Tekres lanjut harusnya dipelajari itu tentang pseudo pressure dan sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya berkaitan sama fluidanya. Karena apa? Tes itu gas itu kan berpengaruh terhadap tekanan kan gitu dan temperatur. Oleh karena itu ada yang menganggap bahwa kalau di gas itu harusnya menggunakan pseudo pressure. Tapi ternyata setelah dievaluasi itu memang kalau gas-gas pada tekanan yang tinggi gitu ya, di atas 200 gitu ya. Karena nanti kalau ke bawah kan ekspansi tuh pengaruh besar kan, BG dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pseudo pressure ini, teori pseudo pressure ini ada keluar gitu. Untuk lebih detailnya ini sebenarnya masuknya ke analisa fluida reservoir gitu ya gitu. Jadi saya nggak ini terlalu banyak nanti takutnya karena semuanya berhubungan gitu ya. Jadi saya harap kalian nanti mereview sendiri gitu ya tentang pseudo pressure ini. Itu bisa di mata kuliah Tekres gitu ya, atau di mata kuliah Tekres lanjut ya maksud saya, atau di mata kuliah analisa AFR, analisa fluida reservoir. Nah, buku-bukunya bisa aja di buku-buku tentang gas gitu ya. Biasanya bahasan tersebut ada, pseudo pressure dan sebagainya. Pseudo pressure, pseudo temperatur begitu. Supaya tidak redundant menjelaskannya, lebih baik kalian melihat langsung ke Tekres gitu ya, atau analisa fluida reservoir. Karena takutnya materi saya nanti nggak selesai kalau misalnya saya singgung itu lebih dalam gitu. Karena juga bukan bagian di kuliah teknik produksi ini begitu. Oke? Ya Yogi? Ya, Mas. Ada lagi lainnya? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan yang masih yang flow after flow gitu ya, yang stabilitas semua, yaitu yang Herbert. Gitu ya, gitu. Herbert juga approach-nya juga dua nih, ada yang pseudo pressure dan pressure square gitu. Nah, di sini yang membedakan sebenarnya beliau ini membuat persamaannya itu menggunakan mengeneralisasi dari persamaan radial diffusivity yang memasukkan faktor non Darcy flow effect tadi gitu ya gitu. Oleh karena itu gitu ya. Karena kalau Darcy flow effect kan gas ideal alirannya ya laminar saja gitu, nggak ada turbulensi dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau di sini beliau memasukkan Herbert ini koefisiennya itu ada A dan B gitu ya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada koefisiennya ada A dan B. Yang koefisien A gitu ya, itu koefisien laminar flow koefisien, sedangkan B itu adalah turbulent flow koefisien gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini untuk yang pseudo pressure yang kanan gitu ya, yang pressure square yang kiri. Seperti itu. Oke. Kita lihat ya. Nah,
Plotnya hampir sama gitu ya, plotnya hampir sama antara B itu kalau yang di sini itu sebenarnya kalau kita zoom ya gitu, coba kita zoom. Oke. Nah, ini kalau B itu slope ya. Jadi memang evaluasinya sama gitu. B itu slope, itu kalau di Rowlin itu sama dengan N itu kan per slope. Nah, gitu ya gitu. Nah, kalau yang di sini tuh B itu slope gitu ya, hampir equal dengan yang N gitu ya, yang di Rowlin, sedangkan A itu hampir equal dengan C. Nah, C itu intercept gitu ya gitu. Seperti itu. Tapi yang perlu diingat bahwa ini saya kelupaan masukkan ininya ya. Plot ini dia plotnya plot normal. Bukan log. Ya. Hati-hati perbedaannya dia plotnya plot normal, bukan log. Ya gitu. Nah, persamaannya ini seperti ini gitu ya untuk hitung Q-nya gitu. Nah, ini persamaan ini, tapi kalau misalnya detailnya, nah ini bisa kita lihat bahwa yang pseudo pressure itu persamaannya seperti itu, yang pressure square persamaannya seperti itu. Itu. Oke, jelas ya? Hampir sama sebenarnya, dia menggunakan dua itu gitu ya. Nah ini akan lebih jelas kalau menggunakan contoh nih, contohnya sama gitu ya, tadi dengan tadi datanya, hanya saya berikan supaya lebih mudah. Nah, kalau dilihat di sini ya, yang pertama ya sama ini, kita hitung dulu. Tetapi dia ada yang namanya versus key plotnya ini, bagi key. Jadi kita hitung dulu gitu ya plotnya ini adalah key, pressure, kemudian pressure square kuadrat dibagi key. Ini ada pembaginya key. Gitu. Ingat kalau tadi Rowlin pressure semua plotnya. Kalau di sini perbedaan tapi ada bagi key-nya. Makanya mungkin dengan pengaruh dibagi key tadi itu bisa apa? Bisa kelihatan tanpa adanya plot logaritmik gitu. Nah, plotnya seperti ini nih gitu. Nah, contohnya OF-nya dapat seperti ini. Caranya gimana? Caranya sama, hitung ini dulu gitu ya. Dapat bisa saja intercept-nya ini atau apa A-nya ini dicari menggunakan data yang terakhir di tes bisa saja seperti itu. Oke, HF-nya dapat sini. Nah, bagaimana kalau misalnya yang dibandingkan nih, gitu. Kiri sama kanan, gitu ya. Kiri sama kanan apa nih? Kiri sama kanan ini kalau menggunakan pressure square yang kiri, yang kanan menggunakan pseudo pressure, gitu ya. Gitu. Ya, caranya sama, plotnya juga sama. Hanya datanya berbeda karena perbagiannya ada masukkan pseudo, ini kan gitu. Plotnya di sini seperti ini. Dapatnya juga agak berbeda. Ya. Nah, kalau dilihat bedanya gimana antara yang Rowlin dan Harvard itu. Ya. Dilihat agak berbeda gitu ya gitu. Kenapa? Mungkin laju alirnya untuk yang case model ini itu ada apa? Kemungkinan ada turbulensi. Oleh karena itu apa? Yang Rawlins itu agak lebih optimistik. Karena ketika ada turbulensi ada hambatan. Sedangkan Herbert karena dia memperkirakan adanya turbulensi dan memasukkan faktor turbulensi ke situ, oleh karena itu dia lebih pesimis. Ya. Nah, untuk turbulensi dan sebagainya, laju alirnya berapa gitu ya, kalian harus lihat Reynolds number-nya berapa. Karena ada batasan, kalau Reynolds number-nya berapa ya, 2000 kalau nggak salah gitu ya, Reynolds number di atas 2000 pada laju alir tertentu gitu ya. Nah itu akan terjadi turbulensi. Gitu. Nah ini saya, mungkin kalian bisa coba nih, maksudnya bisa coba gimana? Bagaimana jika kemampuan sumurnya itu kecil-kecil? Laju alirnya nggak terlalu besar gitu ya. Kalau ini kan laju alirnya besar nih gitu ya, gasnya besar. Coba kalau laju alirnya kecil, ya. Nah, ngerubahnya gimana ya? Bisa saja tes yang tadi sebelumnya itu, yang ini gitu ya.
Yang datanya ini tadi, sebentar, datanya mana tadi ya? Ini gitu ya. Ini kalian rubah. Nggak terlalu besar. Ya, kemampuannya nggak terlalu besar. Ini kan termasuk besar nih 1 mm, 2 mm, 3 mm gitu kan. AOF-nya aja sampai 9, sampai 10 kan gitu. Gitu, kan gitu. Kalau AOF-nya sampai sebesar itu ya kemungkinan dengan laju alir yang kecil, dengan pipa yang hanya berapa in gitu ya, mungkin aja di situ juga terjadi turbulensi karena laju alirnya tinggi. Di perforasinya juga mungkin terjadi. Kalau laju alirnya kecil, apakah hasilnya antara Rowling dengan Herbert ini akan mendekati? Itu pertanyaan. Iya kan? Karena satunya menggunakan asumsi ada turbulensi, karena memperkirakan non-Darcy flow, yang satunya tidak. Itu. Nah, untuk membuktikannya, apakah dua-duanya akan menghasilkan yang sama pada apa? Pada kondisi laju alir yang kecil-kecil. Nah, itu salah satu hal yang perlu kalian evaluasi itu seperti apa. Oke, ada pertanyaan? Saya mau minum dulu sebentar. Oke, cukup jelas ya?